Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Harus tetap semangat walaupun dalam pembelajaran daring kali ini. Ingat ya, protokol kesehatan tetap dijalankan, yaitu 3M, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, kemudian memakai masker, jangan lupa jaga jarak. Sebelum pembelajaran daring kali ini, kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan tentang sistem ekskresi pada manusia. Nanti kita akan jelaskan organ-organ pada sistem ekskresi dan gangguannya. Sebelumnya adalah pengertian ekskresi itu. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme, baik berupa zat cair maupun zat gas. Zat sisanya itu berupa, yang pertama adalah urin. Urin ini dikeluarkan oleh organ ginjal. Kemudian keringat. Keringat ini dikeluarkan oleh kulit. Empedu, yang ketiga ini adalah dikeluarkan oleh hati, dan karbon dioksida atau kita sebut dengan CO2 ini dikeluarkan oleh paru-paru. Untuk sistem ekskresi ini sendiri, maka zat-zat sisa itu harus dikeluarkan dari tubuh, karena apabila tidak dikeluarkan akan mengganggu, bahkan bisa meracuni tubuh. Kemudian untuk alat-alat ekskresi ini ada 4. Yang pertama adalah kulit, yang kedua ginjal, yang ketiga hati, dan yang keempat adalah paru-paru. Tetapi untuk pertemuan kita kali ini kita akan bicarakan tentang kulit dan ginjal. Untuk hati dan paru-paru kita akan ketemu lagi pada pembelajaran daring berikutnya. Untuk yang pertama adalah kulit. Kulit ini termasuk ke dalam alat ekskresi karena kulit itu mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Selain itu, fungsi kulit yang pertama adalah sebagai alat pengeluaran atau ekskresi dalam bentuk keringat. Kemudian yang kedua adalah pelindung tubuh dari gangguan fisik, misalnya sinar matahari, tekanan, dan suhu. Selain itu gangguan biologis ini dari jamur ya, dan gangguan kimiawi ini dari zat-zat kimia yang bisa terkena ke kulit. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya mengatur suhu badan. Kemudian yang keempat sebagai indera praba. Itu adalah fungsi dari kulit. Misalnya kita bisa merasakan permukaan kasar atau halus, itu adalah fungsi dari kulit sebagai indera praba. Kemudian untuk bagian-bagian kulit dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah epidermis atau yang kita sebut dengan lapisan kulit ari. Ini adalah bagian terluar yang sangat tipis. Ada 2 lapisan yang penyusunnya, yaitu yang pertama lapisan tanduk atau yang kita sebut dengan stratum corneum. Yang kedua adalah lapisan Malpighi. Nah, di bagian lapisan Malpighi ini ada namanya pigmen melanin. Ini kebetulan untuk pigmen melanin ini yang memberikan warna pada kulit ya. Jadi ada orang yang warnanya kulitnya sawo matang, ada yang hitam, itu tergantung dari pigmennya. Tapi memang ada orang yang tidak memiliki pigmen yang namanya adalah albino. Kemudian yang kedua adalah lapisan dermis atau yang kita sebut dengan lapisan kulit jangat. Untuk lapisan dermis ini lebih tebal dibandingkan dengan lapisan epidermis, jadi bagian dalamnya dari epidermis. Kemudian yang ketiga adalah jaringan bawah kulit atau yang kita sebut dengan subkutan. Pada jaringan ini terdapat lemak yang berfungsi untuk menahan panas dan melindungi tubuh bagian dalam dari benturan. Jadi kalau orang yang agak gemuk ini biasanya lemaknya disimpan di bawah kulit ini. Untuk bagian-bagian kulit ini tugas kalian ya, untuk menggambar
bagian-bagian kulit. Ini ada kelenjar minyak yang fungsinya adalah untuk mengeluarkan minyak supaya kulit kita itu tidak kering ya, atau tidak busik. Kemudian ada rambutnya di situ ada pori keringat, fungsinya untuk mengeluarkan keringat. Ya, ada saluran juga. Di situ ada pembuluh darah. Pembuluh darah apabila kulit kita terluka bisa keluar darah. Ini di bagian dari bagian yang kedua tadi. Kemudian ada kelenjar keringat, ada sarafnya. Maka apabila kita terasa sakit, terasa nyeri gitu. Kemudian gangguan pada kulit. Yang pertama jerawat. Ini merupakan gangguan pada kelenjar minyak yang umumnya dialami oleh anak remaja. Kemudian yang kedua adalah skabies atau kudis. Ini biasanya dialami oleh anak yang tidak menjaga kebersihan kulit atau yang kita sebut dengan gudigen. Yang ketiga adalah eksim atau alergi. Ini adalah penyakit kulit karena infeksi atau iritasi bagian yang terluar yang termakan atau menyentuh kulit. Jadi apabila kadang ada orang yang alergi terhadap deterjen, biasanya kadang-kadang kena eksim. Kemudian organ yang kedua adalah ginjal. Ginjal terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri ruas tulang belakang. Ginjal ini sebelah kiri lebih tinggi dibandingkan dengan ginjal sebelah kanan karena di situ terdapat hati yang ukurannya sangat besar. Tetapi walaupun ginjal ukurannya kecil seperti biji kacang yang warnanya merah keunguan dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 200 gram, tapi ini manfaatnya luar biasa untuk ginjal. Untuk ginjal dibungkus oleh semacam selaput tipis yang disebut dengan kapsul. Untuk fungsi ginjal, ini yang pertama adalah fungsinya menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah yang dikeluarkan dalam bentuk urin atau kita sebut dengan air kencing ya. Kemudian yang kedua, mempertahankan dan mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Jadi supaya tidak kehilangan banyak air atau dehidrasi maka diatur oleh ginjal. Kemudian yang ketiga, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur konsentrasi garam dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi obat lagi sakit ya misalnya, ini juga untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatin dan amonia melalui urin. Itu dikeluarkan dari organ yang namanya ginjal. Misalnya sisa-sisa dari kita mengkonsumsi obat apabila kita sakit ya, itu akan dikeluarkan melalui urin yang tidak yang sisanya itu. Untuk bagian-bagian ginjal, ini yang pertama adalah korteks atau yang kita sebut dengan kulit ginjal. Kemudian yang kedua adalah bagian medula atau yang kita sebut dengan sumsum ginjal. Dan yang ketiga adalah rongga ginjal atau yang kita sebut dengan pelvis renalis. Lah untuk kelainan dan penyakit pada ginjal, yang pertama adalah uremia. Ini tertimbunnya urea dalam darah sehingga mengakibatkan keracunan. Kemudian yang kedua, albuminuria. Ini adalah urin mengandung albumin, senyawa albumin atau yang kita sebut dengan protein. Karena disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus. Glomerulus ini terdapat pada bagian korteks atau pada bagian kulit ginjal. Kemudian yang ketiga adalah diabetes insipidus. Ini adalah penyakit kekurangan hormon vasopressin atau hormon antidiuretik atau yang kita sebut dengan ADH yang mengakibatkan hilangnya kemampuan mereabsorpsi cairan. Akibatnya penderitanya bisa mengeluarkan urin berlimpah mencapai 20 liter.
Kemudian berbeda dengan diabetes mellitus, di sini kalau pada urinnya mengandung glukosa atau dalam hal ini adalah gula darah. Ini karena tidak bisa atau menurunnya hormon insulin yang dihasilkan pankreas. Yang kelima adalah nefritis. Ini gangguan karena adanya infeksi bakteri Streptococcus sehingga protein masuk ke dalam urin. Yang keenam adalah batu ginjal. Ini karena adanya endapan garam kalsium dalam kantong kemih. Ini bisa terjadi apabila seseorang itu sering menahan buang air kecil ya. Ini bisa mengalami kena batu ginjal. Dan yang ketujuh adalah gagal ginjal, di mana ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga harus cuci darah atau yang kita sebut dengan, atau bisa juga dengan menggunakan cangkok ginjal. Nah, ini bagian-bagian ginjal. Kamu menggambar ya, ini tugasnya adalah menggambar bagian-bagian ginjal. Ini bagian yang paling luar itu korteksnya ya. Kemudian agak ke dalam itu yang berbentuk piramida, itu yang kita sebut dengan sumsum ginjal. Kemudian di situ ada pelvis atau saluran ginjal, ini bagian tengahnya, atau vena, arteri ginjal itu masuknya ke pelvis renalis. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan daring kita kali ini. Tugas kalian yaitu menggambar selain merangkum ya. Yang pertama yaitu merangkum materi tadi, kemudian menggambar organ kulit sama organ ginjal. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.